Nah, itu yang pertanyaan saya. Tidak bolehkah yang namanya si Yunus ini itu meminta, loh apa nggak punya hak sih? Punya apa tidak Pak? Sebetulnya. Nah ini pada gini-gini lah, tapi kenapa dibawanya ke pengadilan militer? Aneh buat saya. Ayo ini Bapak militer, gimana kalau udah begitu? Saya sekarang bingung lah. BLBI saya selesaikan. Ketika itu US dollarnya 18.000. Setelah saya ini selesai, turun sudah sampai 8.000. Coba bayangkan. Coba berpikir secara intelektual gitu. Nah, lebih jauh lagi Bung Karno dengan sangat tegas menyatakan bahwa hukum adalah kata kerja, bukan kumpulan pasal-pasal yang mati. Kata kerja itu artinya suruh dijalankan, tapi dengan berkeadilan. Hukum dibuat untuk manusia, untuk melayani manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah itu yang pertanyaan saya. Tidak bolehkah yang namanya si Yunus ini itu meminta, loh apa nggak punya hak sih? Punya apa tidak Pak? Sebetulnya. Nah ini pada gini-gini lah, tapi kenapa dibawanya ke pengadilan militer? Aneh buat saya. Ayo ini Bapak militer, lo ya pakaiannya yang saya tahu, ya saya sebut aja Bapak militer. Lo iyalah, jangan begitu dong. Kan jadi bagaimana ya? Coba, saya bingung. Oleh karena itu apabila ada prosedur formal tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat, maka meminjam ungkapan Bung Karno kembali, keadilan yang hakiki itulah yang harus diperjuangkan. Nah, masa masih dikatakan yang hakiki diperjuangkan? Jadi sampai hari ini yang hakiki itu belum berkeadilan benar-benar. Ya gimana kalau begini orang pinternya nggak berani dengan lantang mengatakan, kenapa sih? Saya heran loh ngelihat ini kenapa ya. Saya sampai betul loh, saya lihatin ini. Oh tidak bisa hakimnya, kalau ini tetap nanti akan kami paksa. Saya pikir ini apa toh, pengadilan apa toh ini. Nah silakanlah situ yang pintar-pintar mengatakan benar apa tidak. Hadirin sekalian, Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sekiranya falsafah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kebangsaan, demokrasi politik dan ekonomi, serta keadilan sosial benar-benar dapat dipahami, maka di seluruh sila itulah pasti yang keadilan itu akan hadir. Dia akan hadir. Keadilan menjadi dasar dan tujuan bagi cita-cita kemakmuran. Tanpa hukum yang berkeadilan, persatuan bangsa begitu mudah terkoyak oleh kepentingan. Saya ini udah ngalami segala macam kehidupan manusia lah. Bayangkan saya tuh sampai bingung sendiri. Saya pernah dipanggil polisi 3 kali waktu zaman Orde Baru. Ya. Coba, lo saya tuh sampai mikir gini, lo kok polisi manggil aku kok enak banget yo. Lah saya kan minta ada pengacara. Tolong yang mau ditanyakan apa toh? Oh tidak bisa, harus datang saya sampai 3 kali. Terus ke kejaksaan. Ya gitu. Terus yang tukang ngetiknya itu, kan dulu ngetik belum ada komputer atau apa. Itu. Ini kan mesti banyak pertanyaan. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bayangkan, bolak-balik
itu pertanyaan diulang-ulang di bla 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 bla. Akhirnya saya terus nanya sama dia yang nanya, terus dia yang ngetik. Sampai dia bilang gini, Mbak, boleh nggak kalau nanti udah gini saya bacain, nanti saya ketik, Mbak lihat cocok nggak seperti apa yang ingin situ sampaikan. Lah bayangkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Terus saya cuman bilang gini, itumu mana toh? Apa? Bosmu? Pokoknya apa sih yang kalau ada dari atasan kan selalu begitu. Siap, ini adalah dari komandan. Apa saya dipikir enggak tahu? Lah, tahulah saya. Kalau orang selalu mengelaknya begitu, makanya kalau sama pengawal saya, awas loh ya kalau kamu bilang nih suruhan komandan, no, siap karena kamu itu tahu apa tidak tahu. Lo gitu dong. Nah, sudah toh, ternyata apa? Katanya karena nggak dapat ininya. Ya udah, kalau saya mau ditahan, saya ini istri orang, tahu nggak? Saya bilang, datang kayak bosnya. Terus ini, dan saya hanya tidak mau kalau saya dibilang PKI, saya Soekarnois, yes, itu aja. Enak banget, pakai terus apa, cap stempel gitu. Ya udah, enggak, nanti ini kami pulangkan, enggak, saya nggak mau pulang sama kalian. Nanti dipikirnya saya udah tahanan. Ini pengalaman hidup saya loh. Jadi kalau mau dibilang provokator nggak ada, emang gitu kejadiannya di meja apa tuh gedung Bundar itu loh, saya ingat. Nah, tapi yang saya seneng apa? Waktu saya presiden ada hari Adiaksa, iya kan? Iya, saya nanya sama ini apa namanya jaksa ininya kalau kepalanya ini apa? Jaksa Agung. Jadi Pak Jaksa Agung sini deh. Padahal sambil bisik-bisik itu di lapangan kan saya irup nanti di lapangan yang meriksa saya ada nggak? Masa tahu-tahu Jaksa Agungnya siap perintah. Loh, aku nanya kok siap perintah. Batin gue ngapain ya ini, jadi bingung sendiri. Coba bayangkan. Tapi apa? Saya kan nanya ada nggak di lapangan kok siap perintah. Dipikirnya mau dipecat gitu. Nah, tapi supaya tahu apa itu sih, itu peri kemanusiaan saya dengan Pancasila saya. Kalau saya mau balas dendam, saya suruh mereka dipecat. Tapi sama sekali tidak. Bisakah kalian juga berkepentingan seperti itu? Ayo. Hanya jangan kalau udah berkuasa gitu. Berarti kan Jaksa Agungnya itu yang merasa bahwa saya pasti akan mau suruh dianya di ini kan. Enggak. Saya hanya senang dalam batin saya. Syukurin lo. Mesti apa? Hormat sama saya. Kan semua gini. Ini pengalaman hidup saya loh anak-anak. Apakah kalian juga mau begitu? Ngomong yang benar, yang keras. Alah, lemes toh? Iya lemes. Itulah saya bilang rakyat Indonesia sekarang seperti dikasih lem, tidak berani, tidak ibu gitu. Waduh, saya ke Tiongkok anak kecil aja. Ketika itu sudah dibisiki saya, anak-anak kecil tuh udah siap. Nanti terus begitu saya masuk apa? Ada yang kasih komando apa saya nggak ngerti tau. Langsung gini, tak. Itu SD loh. Kalau buat saya itu adalah disiplin yang juga mestinya bisa kita lakukan. Jangan nanti saya hanya dibilang PKI. Itu membuat apa? Terus yang lainnya itu, aduh benar. Mengapa Tiongkok yang tadinya tirai bambu dibawa oleh Bung Karno untuk apa? Asia Afrika sekarang bisa begitu. Itu karena dia bangun benar nation and character buildingnya. Kalau sekarang kita nih poco-poco.
nggak ada deh pokoknya mau-maunya sendiri. Itu kan harus ada yang namanya seperti apa? Roadmap ke depan. Presiden Xi Jinping tulis surat sama saya. Setiap kalau ada kongresnya, sekarang Mega saya disuruh waktu yang kongres keberapa itu toh ya, yang terakhir itu, bilang saya disuruh lagi membuat yang namanya untuk ke depan, jadi 100 tahun. Jadi sekarang China itu sudah punya untuk kedepannya 200 tahun. Lah mbok kita tuh mikir toh yo, orang pintar untuk apa? Masa sih nggak bisa membuat juga seperti begitu, bahwa kita nih negara ini mestinya bagaimana soal pangan mana? Ayo, lo iyalah. Nah jadi ya nanti silakan mau artinya dipikirkan, direnungkan, monggo. Tidak ya juga tidak apa-apa. Hadirin sekalian, jadi Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.